Menjelang akhir tahun, libur Natal dan Tahun Baru, kita dikepung sama musim hujan, kekebalan tubuh menurun, jadi sakit pilek dan influenza. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata pilek dan influenza itu sesuatu hal yang berbeda? Dan tahu juga nggak sih kalau ternyata influenza itu bisa menyebabkan kematian? Kita tanya warga yuk, dan kita bahas soal dua penyakit yang sering muncul di musim hujan ini. Setahu saya pilek itu masuk dalam influenza, termasuk dalam influenza, benar nggak sih? Kalau menurut aku secara spesifik ya, kalau pilek dan influenza itu ya nggak jauh berbeda. Cuma kalau pilek tuh kayak ya pilek doang, kayak meler gitu atau gimana. Kalau influenza tuh kayak dia ada dampak lain selain dari meler, itu bisa kayak pusing atau kayak lemas gitu. Kalau pilek ingus gitu ya mungkin ya. Menurut kakak beda nggak pilek sama influenza? Beda. Kalau pilek apa bedanya? Kalau pilek itu sakit ya. Kalau influenza mungkin kayak wabah gitu ya, nggak tahu ya. Iya. Ternyata mayoritas warga belum tahu perbedaan antara pilek dengan influenza. Tetapi mereka tahu gejalanya. Pilek adalah infeksi saluran pernapasan atas dari hidung, sinus, tenggorokan, dan saluran bronkial. Pilek disebabkan oleh rhinovirus dan parainfluenza. Sedangkan influenza disebabkan oleh virus influenza dan infeksi saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah atau paru. Pilek juga bisa disebabkan oleh alergi, udara dingin atau kering, sinus, perubahan hormon, atau obat-obatan tertentu. Gejala pilek yaitu berupa hidung mampet atau beringus atau meler, bersin, batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan nyeri badan. Gejala ini datang bertahap lalu membaik dalam 7 hingga 10 hari. Menurut Asosiasi Paru Amerika Serikat, lebih dari 200 virus bisa menyebabkan pilek. Sedangkan influenza gejalanya lebih berat dibandingkan dengan pilek. Gejalanya meliputi batuk kering, demam sedang hingga tinggi, sakit tenggorokan, menggigil kedinginan, nyeri otot dan badan, sakit kepala, hidung mampet dan beringus, rasa letih, mual, dan muntah. Pada anak-anak seringkali disertai diare. Gejala influenza terjadi secara akut dan bisa langsung parah, berlangsungnya sekitar 2 minggu dengan masa inkubasi 1 hingga 4 hari. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ada 4 tipe virus influenza, yakni A, B, C, dan D. Virus influenza A dan B bersirkulasi dan menyebabkan epidemi influenza musiman di dunia. Rentang penyakit influenza dari ringan hingga berat bahkan menimbulkan kematian. Umumnya yang perlu rawat inap atau meninggal adalah kelompok risiko tinggi, yakni ibu hamil, anak balita, orang lanjut usia, penderita penyakit kronis, serta orang yang kekebalan tubuhnya rendah seperti pengidap HIV/AIDS, penderita kanker, menjalani kemoterapi, atau minum steroid. Di dunia, epidemi influenza menyebabkan 3 hingga 5 juta orang sakit berat dan 290.000 hingga 650.000 orang meninggal. Kita tanya warga apakah mereka tahu cara pengobatan dan cara mencegahnya. Pilek dan influenza disebabkan virus, bukan bakteri. Karena itu antibiotik bukan obat yang tepat. Obat seperti antihistamin atau anti alergi, pelega sumbatan hidung, acetaminophen, dan anti radang nonsteroid dapat mengurangi hidung mampet, rasa nyeri, dan gejala lainnya. Sementara bagi penderita influenza kelompok risiko tinggi yang penyakitnya bisa menjadi parah atau timbulnya komplikasi, perlu ditambah obat antivirus yang sesuai, misalnya oseltamivir yang harus diminum dalam 48 jam setelah timbul gejala. Untuk pencegahan pilek dan influenza, sebagian orang memilih minum suplemen seperti vitamin C, seng, atau obat tradisional berupa jahe, kunyit, kencur, jeruk nipis, cengkeh untuk mencegah dan menyembuhkan pilek. Penelitian lain memperlihatkan vitamin D membantu mencegah pilek dan influenza. Influenza sangat menular dan sama-sama ditularkan lewat percikan bersin atau batuk. Untuk mencegah penularan disarankan menutup mulut dan hidung dengan masker jika batuk atau bersin. Juga menerapkan pola hidup bersih, rajin mencuci tangan, serta menghindari memegang mulut, hidung, dan mata. Sudah tahu info soal pilek dan influenza, jadi sahabat Kompas tahu dong gimana caranya menjaga kondisi tubuh supaya tetap sehat. Kalau sehat kan jadi asik liburannya. Selamat berlibur!